Eric Ling menemani Winda Su bermalam di bar di Laut Amer. Winda Su biasanya minum sedikit, tapi hari ini dia banyak minum dan mereka hanya minum, tidak berbicara. Setelah 3 jam penuh minum, Winda Su hanya mengulangi satu kalimat mari bersulang. Ketika seorang wanita lemah mengatakan itu selesai, Eric Ling secara alami meminumnya selama 3 jam. Eric Ling tidak menghentikannya, tetapi tetap bersamanya. Diusir keluar dari rumah oleh keluarga Su dan dihina oleh orang-orang, Eric Ling memahami rasa sakit dan kemarahan di hati Winda Su. Minum juga merupakan pelepasan. Pada pukul 1 pagi, Winda Su minum dan menangis. Minum sambil meneteskan air mata. Setelah minum, pergi ke toilet untuk muntah, dan terus minum setelah muntah. Ini jam 2, tutup. Hanya ada 2 pelanggan yang tersisa, Eric Ling. Eric Ling diam-diam memberi bos sejumlah uang. Bos sangat senang, melanjutkan bisnis, sambil bermain game sambil minum 2 teguk, betapa senang. Eric Ling, apakah kamu mabuk? Winda Su telah setengah mabuk. Orang-orang paling berani saat ini. Ini cara termudah untuk mengungkapkan perasaan, tetapi juga menjaga akal sehatnya, tidak berbicara omong kosong. Bangun keesokan harinya, bagian memori ini ada di sana. Aku mabuk, dan kamu. Eric Ling tiba-tiba merasa bahwa ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun ini yang paling kompak. Belum pernah di masa lalu, dan itu akan sangat sulit di masa depan. Eric Ling menghargai kesempatan komunikasi seperti itu. Aku tidak mabuk, aku bisa minum lebih banyak. Winda Su menyesap anggur lagi, katamu, mengapa keluarga Su tidak bisa menerimaku? Katakan yang sebenarnya. Jangan berbohong padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak akan memukulku, kata Eric Ling, tampak mabuk. Bagaimana bisa? Aku sangat lembut. Ketika Winda Su berbicara, panas mengalir ke wajah Eric Ling yang memabukkan. Karena kamu adalah anak haram. Hahaha, kamu benar, karena aku anak haram. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, keluarga Su tidak memperhatikanku dengan baik. Winda Su hampir tidak bisa duduk diam, tetapi dia sangat tertarik untuk berbicara. Kenyataannya, kamu hanya setengah benar, setengahnya lagi salah. Katakan padaku, kata Eric Ling. Winda Su berkata, separuh lainnya adalah nenek Su bukan pasangan asli kakek. Dia memakai tipu muslihat untuk menjadi pasangannya. Daniel Su adalah satu-satunya cucunya. Jadi dia sangat berpihak pada Daniel Su dan memberinya segalanya. Selama Daniel Su ada di sekitar, nenek Su tidak akan menganggapku serius. Sekeras apapun aku berusaha, sebagus apapun penampilanku, nenek Su tidak akan mengenaliku. Eric Ling berkata, kamu terlalu tidak sopan. Status nenek Su di hatimu jelas lebih tinggi dari kepalamu. Jika kamu hidup di dunia dan menjalani setengah hidupmu, mengapa kamu harus peduli dengan pendapat nenek Su? Tapi dia adalah pemimpin keluarga Su. Jika aku ingin mendapatkan pijakan di keluarga Su, aku tidak bisa mendekatinya, kata Winda Su. Tapi sekarang kamu sudah diusir dari keluarga Su, kamu bukan dari keluarga Su, kata Eric Ling. Ya, aku bukan dari keluarga Su. Mereka juga mengatakan bahwa setelah aku meninggalkan keluarga Su, aku akan menjalani kehidupan yang lebih rendah daripada anjing selama sisa hidupku. Tanpa dukungan dari keluarga Su, aku bukan siapa-siapa. Winda Su menertawakan dirinya sendiri. Eric Ling berkata, nenek Su sangat kejam. Dia tidak membunuh orang, dia hanya membunuh orang berdasarkan niatnya. Keluarga Su, bunuh hatiku. Winda Su menamparkan meja dengan keras, bunuh berdasarkan niatnya. Eric Ling diam-diam melihatnya marah dan tidak menghentikannya. Hatimu ada di dalam dirimu. Jika kamu perbaikan diri, siapa yang bisa menghukummu? Kata Eric Ling. Winda Su menangis. Menangis sampai terisak-isak. Selama bertahun-tahun, dalam kesan Eric Ling, Winda Su selalu menjadi wanita karir yang kuat dan tidak pernah menangis begitu sedih. Bahkan jika dirinya pertama kali mengetahui Eric Ling mencari foto pelakor, meskipun dia meneteskan air mata, suasana hatinya tidak lepas kendali. Sekarang,
Suasananya benar-benar rusak. Menangis seperti anak-anak. Tanpa menghiburnya, Eric Ling hanya duduk di seberangnya dan diam-diam melihatnya menangis, melampiaskan dan berteriak. Setelah beberapa saat, Winda Su mengeringkan air matanya, dan kemudian Eric Ling berkata, "Aku mengerti bahwa Nenek Su telah menjadi simpul yang tidak dapat diatasi di hatimu. Keluarga Su adalah penghalang ajaibmu. Sekarang kamu bukan keluarga Su, tetapi penghalang masih ada di hatimu. Apakah kamu ingin mendengarku mengatakan yang sebenarnya?" Winda Su mengeringkan air matanya dan sesekali terbangun. Melirik Eric Ling, katakan. Eric Ling berkata, "Aku tahu dari mana penghalang sihirmu berasal, dan tentu saja aku tahu di mana kunci untuk memecahkannya. Kamu selalu ingin Nenek Su mengakuimu, dan kamu bahkan merasa dia berhutang maaf padamu." Winda Su tiba-tiba berkata, "Ya. Itu yang kupikirkan. Dia berutang banyak padaku. Tidak sulit baginya untuk meminta maaf kepadamu," kata Eric Ling. "Kenapa tidak susah sih?" kata Winda Su. "Alih-alih membiarkan dia mengakuimu, mengapa tidak membiarkan dia menghormatimu?" kata Eric Ling. "Menghormati. Keluarga Su sekarang adalah grup farmasi terbesar kedua di Zonghai. Dia adalah pemimpin keluarga Su." Membuatnya melihat ke arahku. "Eric Ling, apakah kamu mabuk?" Wajah Winda Su tidak percaya. Eric Ling menuangkan segelas anggur dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Dia berkata, "Orang selalu memandang rendah orang yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Orang selalu iri pada orang yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Tetapi jika pencapaian seseorang melebihi imajinasi dirinya, maka kamu tidak akan iri padanya, tapi menghormatinya." Winda Su terkejut. Eric Ling melanjutkan, "Jika rumah sakit Husada rumah sakitmu bisa jauh melampaui keberadaan grup perusahaan Su, pencapaian itu akan membuat Nenek Su berpikir bahwa dia tidak dapat mencapai ketinggian seperti itu sepanjang hidupnya. Kemudian, dia harus melihat kepadamu. Dia pasti akan meminta maaf kepadamu. Dia tidak peduli padamu hari ini. Dia tidak akan bisa bangun di masa depan." Kata-kata Eric Ling, seperti drum yang berngiang, terus-menerus berdesir di hati Winda Su. Dia juga bersemangat, tetapi setelah tenang, Winda Su menertawakan dirinya sendiri. "Jangan membual, itu tidak mungkin. Mimpi itu masih harus diwujudkan," kata Eric Ling. "Eric Ling, jangan menghibur orang. Ini jelas tidak mungkin. Kamu tidak memiliki maksud lain selain membuatku tertawa." Winda Su senang dalam hatinya, tetapi dia menyangkalnya. "Aku akan meminta seseorang untuk melakukan ramalan untukmu. Kamu bisa melakukannya." Eric Ling baru saja mengatakan itu. Winda Su memuntahkan semua minuman yang baru saja diminumnya. "Aku tidak akan memberitahumu, kamu terlalu membosankan," kata Winda Su, menyeka bibirnya dengan malu. "Bukankah ada Tuan Ling yang diam-diam membantumu? Dengan bantuan Tuan Ling, kenapa kamu mengkhawatirkan hal-hal besar?" kata Eric Ling. "Jangan bicara padaku tentang Tuan Ling ini," kata Winda Su sedih, "meskipun dia cukup cakap, dia selalu takut untuk muncul. Dia bukan orang baik. Aku tidak punya perasaan baik padanya." Winda Su tidak lupa menjelaskan. Dirinya bahkan mengatakan bahwa dia tidak punya perasaan baik padanya. Terus terang, dirinya tidak ingin Eric Ling salah paham. Eric Ling terbatuk, "Sebenarnya, aku belum memberitahumu suatu rahasia selama ini. Sekarang aku sudah memahaminya, aku memutuskan untuk menceritakannya." Winda Su menatap Eric Ling dengan penasaran dan berpikir dalam hatinya, apakah Eric Ling akhirnya akan mengakui bahwa dia berselingkuh dengan pelakor. Jika demikian, dia adalah pahlawan. Winda Su berkata pada dirinya sendiri bahwa dia sekarang bisa menerima kesalahan yang dibuat oleh Eric Ling jika dia berani mengakuinya. Eric Ling terlihat serba salah. Semakin dekat dengan Winda Su, semakin indah bibirnya, hanya beberapa sentimeter dari bibir Eric Ling. Eric Ling bernapas jauh lebih cepat. "Kamu katakan, orang yang berani mengakui kesalahannya adalah orang yang berani. Aku menghargai orang yang memiliki keberanian." Winda Su memberi isyarat. Ini seperti memberi Eric Ling kepastian,
menyiratkan bahwa dia bisa mengakui kesalahannya dan memaafkannya. Faktanya, wanita adalah keberadaan yang sangat aneh. Banyak pria dan wanita jatuh cinta. Jika wanita itu menemukan bahwa pria itu memiliki seseorang di luar, dia akan memberi tahu pria itu, selama dia mengakui dirinya bisa memaafkannya. Bisakah pria itu mengakuinya? Sama sekali tidak. Eric Ling menyesap anggur. Alkohol merangsang dia dan dia memiliki lebih banyak keberanian. Sebenarnya, aku Tuan Ling. Puff. Winda Su menyemprotkan minuman lagi. Itu mengenai wajah Eric Ling. Maaf. Aku tidak bisa menahan tawa. Aku kehilangan kontrol diri. Winda Su dengan cepat mengeluarkan serbet untuk menyeka minuman Eric Ling dan berkata, kamu benar-benar mabuk. Hari ini kita sudahi sampai di sini, seharusnya menyuruhmu menemaniku, tapi sekarang aku yang menemanimu. Ketika dia bangun untuk membayar, Winda Su menarik Eric Ling, ayo, pulanglah. Jangan mabuk. Eric Ling bengong. Waduh, dasar. Dirinya akhirnya mengakui bahwa dia Tuan Ling di depannya. Kamu mendengarkan dan hanya menganggapnya sebagai lelucon. Itu terlalu dramatis, bukan? Aku benar-benar Tuan Ling. Kamu harus percaya padaku. Eric Ling sibuk menjelaskan sambil keluar. Aku tahu kamu terlalu banyak minum. Maukah kamu berhenti bicara omong kosong? Jika kamu Tuan Ling, aku akan tetap menjadi Raja Zonghai, katanya. Eric Ling memiliki wajah sedih dan kepahitan tak berujung di hatinya. Aku bersumpah atas nama Tuan Ling, aku Tuan Ling, dan aku akan melindungimu di masa depan, tidak lagi membiarkanmu menderita sedikitpun, dan tidak ada yang akan menggertakmu. Eric Ling juga berkata dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, Winda Su langsung menutupi mulut Eric Ling, kamu bukan Tuan Ling, tetapi bermaksud bersumpah atas nama Tuan Ling. Akan menertawakanku setengah mati. Sungguh tidak terduga. Kamu berbicara omong kosong seperti itu ketika mabuk. Aku tidak akan mengajakku minum lagi di masa depan. Eric Ling tak berdaya dan harus menelan kata-kata yang sudah disiapkan. Jangan bicara omong kosong, aku akan melepaskannya, tahu. Dia mengkonfirmasi sebelum melepaskan tangannya dan membuka mulut Eric Ling. Lihat Eric Ling mengangguk, dan dia baru membuka tangannya. Melihat Eric Ling mengikutinya untuk waktu yang lama dan tidak bicara omong kosong, Winda Su merasa lega. Apakah kamu sudah sadar? Eric Ling tidak mengatakan apa-apa, sudah sadar. Tidak akankah kamu berbicara omong kosong? Eric Ling menggelengkan kepalanya, tidak lagi. Aku tahu kamu iri dengan kemampuan dan bakat Tuan Ling. Dia membantuku berkali-kali. Kamu cemburu, jadi kamu berpura-pura menjadi Tuan Ling. Suasana hati ini, aku mengerti. Tapi kamu tidak bisa berbohong, pembohong adalah yang terburuk, dan aku paling membenci orang ini dalam hidupku, kata Winda Su berulang kali. Aku akan bertanya lagi, apakah kamu Tuan Ling? Ya. Oh tidak. Eric Ling mengangguk lebih dulu, lalu segera menggelengkan kepalanya. Jika dia mengakui bahwa dia adalah Tuan Ling, dia akan mengatakan bahwa dia mabuk dan gila. Aku terlalu keras, Winda Su berteriak, iya atau tidak. Diriku tidak bisa berbohong, bagaimana aku bisa menjawabmu? Eric Ling tertegun sejenak, aku adalah apa yang kamu inginkan. Kamu adalah Eric Ling. Winda Su sangat marah sehingga dia berkata, kamu mabuk sampai menjadi bodoh, bahkan tidak tahu siapa kamu. Eric Ling berhenti berbicara dan mengikuti Winda Su sepanjang jalan di sepanjang Laut Amer. Alih-alih berbicara dengan Eric Ling, Winda Su berkata pada dirinya sendiri, Eric Ling, meskipun kamu bodoh sekarang. Tapi terima kasih telah membawaku ke sini, sepertinya aku mendengar suara yang familiar dalam tidur dan bangunku. Terima kasih telah minum denganku. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Aku, Winda Su, adalah orang yang hidup. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang orang lain sepanjang waktu. Winda Su sadar dan berbicara dengan jelas, walaupun aku pikir aku tidak bisa melakukannya, aku akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Aku menantikan hari ketika rumah sakit Husada yang aku jalankan akan melampaui grup perusahaan Su.
Aku berharap suatu hari nanti aku bisa menjadi orang yang disanjung oleh Nenek Su. Dia berutang permintaan maaf padaku. Terlebih lagi, aku ingin dia mengerti bahwa bahkan jika aku meninggalkan rumah keluarga Su, aku bisa menjalani kehidupan yang bok dan menjadi manusia. Bahkan jika tidak ada hasil, aku akan selalu berusaha melakukannya. Selama aku tidak menyerah pada diri sendiri, selama aku terus bekerja keras, harapanku tidak akan hancur. Tidak bingung dalam hati, tidak terjebak perasaan, tidak takut akan masa depan, tidak memikirkan masa lalu. Aku harap besok adalah hari yang cerah. Winda Su berhenti dan menatap bulan yang cerah di langit. Dia mengalami rasa sakit, dia mengalami ventilasi, dia menangis dan dia mengalami keruntuhan. Hari ini, mereka penuh dengan harapan dan vitalitas. Eric Ling, apa menurutmu aku bisa melakukannya? Winda Su tiba-tiba berbalik dan menatap Eric Ling, matanya yang indah penuh vitalitas. Ya, kata Eric Ling. Kenapa? Setelah bertanya, Winda Su dengan cepat menambahkan, jangan katakan alasan ramalan. Eric Ling memikirkannya dan berkata, karena aku Tuan Ling. Bodoh, sepertinya kamu belum sadar. Berhenti bicara dan pulang bersamaku. Winda Su benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Ketika Rani Zhou bangun, hari sudah malam. Melihat ketidakhadiran putrinya, Rani Zhou sangat gugup dan panik mencari keberadaan Winda Su. Dia tidak menemukan Winda Su untuk waktu yang lama, dia hampir mengobrak-abrik bangsal. Kemudian, itu mengejutkan Jennifer Wu. Jennifer Wu memberitahu Rani Zhou bahwa Winda Su telah dibawa pergi oleh Eric Ling. Putriku adalah seorang pasien, dan dia masih pasien koma. Bagaimana rumah sakit kalian bisa membiarkan Eric Ling membawanya pergi? Bagaimana jika ada sesuatu terjadi dengan putriku? Bisakah kalian mengambil tanggung jawab ini? Jennifer Wu juga sangat kesal dengan Eric Ling, berpikir bahwa bajingan ini benar-benar menjengkelkan dan menyebabkan masalah di mana-mana. Sekarang dirinya harus membersihkannya sendiri. Jangan khawatir, Bibi. Eric Ling adalah satpam rumah sakit kita. Dia selalu memiliki rasa kesopanan dalam pekerjaannya dan tidak akan main-main. Mungkin membawa Winda pergi ke dokter lain. Wu merasa jijik untuk mengatakannya. Di mana Eric Ling begitu baik. Selalu memiliki batas kesopanan. Puih. Tukar rumah sakit. Apa masalah besar ini? Bagaimana bisa membiarkan Eric Ling berbuat sembarangan? Jika putriku memiliki masalah, aku tidak akan melepaskan kalian. Rani Zhou hampir gila. Bibi, jangan khawatir, aku akan mengerahkan semua sumber daya rumah sakit sekarang untuk mendapatkan Eric Ling dan Winda kembali, kata Jennifer Wu. Jennifer Wu pergi dengan tergesa-gesa dan meminta Wilton Lee dan yang lainnya untuk bantu mengawasi. Akibatnya, mereka tidak melihat kemana Eric Ling pergi setelah dia meninggalkan rumah sakit. Wilton Lee mengatakan bahwa saat Eric Ling membawa Winda Su, dia berinisiatif untuk menyapanya malah dimarahi. Tidak mengherankan, Wilton Lee dimarahi habis-habisan oleh Rani Zhou dan Jennifer Wu. Pada akhirnya, dia dipotong gaji 1 bulan dan diminta untuk mendapatkan Eric Ling kembali. Pada jam 3 pagi, mereka masih tidak menemukan di mana Eric Ling dan Winda Su berada. Di bangsal, Rani Zhou menangis. Jennifer Wu juga tinggal di bangsal sampai pagi, matanya bengkak. Eric Ling, kemana kamu membawa putriku? Putriku adalah satu-satunya pendukungku. Jika sesuatu terjadi, bagaimana aku bisa hidup? Rani Zhou menangis sepanjang malam. Bu, aku baik-baik saja. Apa yang kamu bicarakan? Winda Su masuk saat ini. Putri, apakah kamu? Rani Zhou sangat terkejut sehingga dia hampir mengira dia salah membacanya. Dia menyeka matanya saat ini. Setelah melihatnya lagi, dia yakin bahwa dia telah melihatnya dengan benar, beberapa langkah untuk memeluk Winda Su dan berkata, kamu membuatku takut setengah mati. Rani Zhou dalam suasana hati yang histeris. Eric Ling, yang memasuki ruangan, melihat pemandangan itu, melambai ke Jennifer Wu, dan kemudian berjalan keluar ruangan. Saat Jennifer Wu meninggalkan ruangan, dia dengan lembut menutup pintu. Eric Ling,
katanya. Sandiwara mana yang kamu mainkan? Istriku sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku membawanya keluar untuk menghiburnya, kata Eric Ling. Bagaimana Winda bangun? Tergerak oleh kata-kata cintaku, mendengar panggilan cintaku, jadi dia bangun, kata Eric Ling. Aduh. Jennifer Wu membuat gerakan menjijikkan, bisakah kamu berhenti berpura-pura menjadi lebih baik? Kali ini Winda akan diusir dari keluarga Su karena kamu. Eric Ling tidak mengatakan apa-apa, bisakah itu menyalahkanku juga? Bukan karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Winda, membiarkan Winda diusir oleh keluarga, muntah darah hingga koma. Suami seperti ini, sangat tidak berguna. Aku telah tumbuh begitu besar, aku telah melihat banyak pria, tetapi yang sepertimu, aku baru melihatnya untuk pertama kalinya. Eric Ling menyeka dahinya, apakah aku sangat tidak berguna? Jennifer Wu memeriksa Eric Ling dan berkata dengan serius, ini benar-benar tidak berguna. Di dunia ini, Winda yang dapat menahanmu. Jika ganti aku telah menceraikanmu sejak lama. Eric Ling merasa sedikit sedih ketika mendengar itu. Ya, seorang pria yang begitu pengecut seperti dirinya, hanya Winda yang dapat menahannya. Aku tidak mengerti bahwa seorang wanita seperti Winda yang begitu lembut, pasti banyak pria yang mengejarnya, kenapa malah terpikat olehmu? Jennifer Wu bingung dan tidak mengerti. Aku tidak mau bicara lagi hari ini. Eric Ling mengangkat bahu dan berbalik. Jennifer Wu adalah seorang wanita. Jangan bicara begitu langsung. Jennifer Wu menyewa sebuah flat besar untuk Winda Su di sebelah rumah sakit. Winda Su dan Rani Zhou berbicara sebentar dan mengikuti Jennifer Wu ke rumah. Eric Ling ingin Winda Su tinggal di restoran Asia, tapi melihat Jennifer Wu begitu antusias dan ingin mengurus semuanya, dia harus menyerah. Pada saat ini, setelah Jennifer Wu mengatur agar ibu dan anak perempuan Rani Zhou pindah, dia juga berencana untuk pergi. Jennifer, terima kasih. Winda Su berterima kasih. Jennifer Wu berkata, kita seharusnya tidak memiliki perpecahan seperti itu di antara kita. Winda Su berkata, kali ini karena aku, Eric Ling mengalahkan orang-orang dari keluarga Tang. Akibatnya, keluarga Su takut keluarga Tang akan membalas. Aku diusir dari keluarga. Aku awalnya tidak nyaman, tetapi Eric Ling menemaniku untuk bersantai dan minum, dan sekarang aku juga sudah mengerti. Selanjutnya, aku ingin baik-baik menjalankan rumah sakit Husada. Jennifer Wu terkejut, aku tidak menyangka Eric Ling menghiburmu. Tidak apa-apa, jika kamu senang, aku lega. Winda Su menghela nafas, nenek Su berhati-hati sepanjang hidupnya, karena takut keluarga Su akan mengalami kemunduran, dan dia ingin menjadikan grup perusahaan Su sebagai grup farmasi terbesar di Zhonghai. Untuk tujuan ini, bahkan kasih sayang keluarga diabaikan. Aku harap kali ini sesuai keinginannya, keluarga Tang tidak membuat marah keluarga Su. Winda Su tulus, dia berniat baik. Sekarang keluarga Su bingung, tahukah kamu? Kata Jennifer Wu, ada apa? Tanya Winda Su penasaran. Aku mendengar bahwa keluarga Su mengadakan pertemuan untuk mempelajari apakah akan mengecualikanmu sebelumnya, kata Jennifer Wu. Kamu mendapat dukungan dari Tuan Ling di belakangmu. Keluarga Su mencoba menahan kemarahan keluarga Tang untuk melindungimu. Dia ingin menjilat dengan Tuan Ling di belakangmu. Tapi keluarga Su berpikir bahwa Tuan Ling bukan saingan keluarga Tang, dan akhirnya memilih untuk menyerahkanmu dan beralih ke keluarga Tang. Ternyata menjadi kecelakaan. Winda Su gugup, ada apa? Desas-desus bahwa Tuan Ling pergi ke rumah keluarga Tang sendirian dan memaksa rumah keluarga Tang ditutup secara rinci. Jennifer berkata, Tuan Ling menginjak rumah dinasti Tang untuk menghadiri pemakaman Tuan keluarga Tang. Itu juga memaksa keluarga Tang untuk menghentikan bisnis dan ingin mengambil alih keluarga Tang. Winda Su menarik napas, ini Tuan Ling, sangat kuat. Ini benar-benar mengerikan, kata Jennifer Wu, yang menekankan hal itu. Bahkan keluarga dinasti Tang dipaksa keluar dari bisnis olehnya. Aku khawatir Tuan Ling memihak padamu. Winda, Tuan Ling sangat baik padamu. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya?
Jennifer Wu berbicara tentang hal-hal lama lagi. Jika biasa menghadapi masalah ini, Winda Su akan sangat terjerat. Tapi sekarang, Winda Su sangat tenang. Tidak, aku sudah terbiasa dengan si bodoh Eric Ling. Itu saja. Selama dia memperlakukanku dengan baik, tidak masalah jika dia tidak berguna. Aku akan melindunginya. Itu saja. Kembalilah dan hubungi Larry Chen untuk melihat apakah kita bisa pergi ke Tuan Ling untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Jennifer Wu tampak kecewa. Kamu bukan benaran sudah menyukai Eric Ling, kan? Setelah perubahan besar ini, Winda Su telah tumbuh banyak dan menghadapi banyak pertanyaan. Dia sangat tenang. Aku tidak tahu, senang merasa bahwa dia ada di sisiku. Terkadang itu sangat lucu, seperti si bodoh. Si bodoh yang konyol. Andai saja Eric Ling mendengar ini. Aku takut muntah darah. Hanya karena aku bilang diriku Tuan Ling, lalu aku dicap si bodoh. Apakah ada alasan? Baiklah, kamu lelah, istirahatlah yang baik. Aku akan mengurus urusan rumah sakit hari ini, dan kamu akan beristirahat dengan baik. Jennifer Wu buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Kembali di ruang tamu, Rani Zhou memandang Winda Su dengan curiga. Putri, Tuan Ling ini mampu menekan rumah keluarga Tang sampai ditutup. Ini adalah metode yang ampuh. Tidak pernah terdengar. Dia benar-benar menjagamu. Aku tahu dia berusaha keras untukku, tapi aku tidak ingin membicarakan hal-hal ini sekarang, kata Winda Su. Aku hanya ingin menjalankan rumah sakit dengan baik. Mari kita simpan masa depan untuk nanti. Rani Zhou tidak memaksa Winda Su. Baik, aku senang melihatmu tumbuh dewasa. Eric Ling yang meninggalkan rumah sakit sendirian denganmu, tidak tahu seberapa khawatirnya aku. Aku akan memberinya teguran yang baik nanti. Winda Su tersenyum, jangan selalu memarahinya. Semakin kamu memarahinya, semakin tidak percaya diri dia. Melihat putrinya benar-benar membela Eric Ling, Rani Zhou sangat marah. Meskipun kesan Rani Zhou tentang Eric Ling sedikit meningkat baru-baru ini, dibandingkan dengan Tuan Ling, itu tidak selevel sama sekali putri. Mengapa kamu sangat bodoh? Eric Ling kembali ke restoran Asia Hotel dan tidur sendirian di kamarnya. Melihat kamar yang didekorasi dengan rumit, dengan foto pernikahan tergantung di kepala tempat tidur, melihat Winda Su yang cantik di foto. Yah, pada akhirnya, aku harus tidur sendirian. Alih-alih langsung tidur, Eric Ling pergi ke balkon sendirian dan duduk di bawah sinar bulan. Setelah konfrontasi dengan Japri Tang, aku jelas menemukan bahwa tubuhku dirangsang banyak energi. Meskipun 72 hulu ledak di tubuh belum dikeluarkan, tubuh telah pulih banyak. Eric Ling hampir tidak menerima lebih dari 20 pukulan dari Japri Tang di lapangan, dan setiap pukulan membantu Eric Ling pulih dari cedera fisiknya. Jika bukan karena pukulan punggung Japri Tang yang belum pulih dari cederanya, Eric Ling sangat ingin mendapatkan beberapa pukulan lagi. Rasakan tubuh yang terus pulih. Eric Ling tersenyum lega. Sepertinya bertarung juga bisa pulih dari cedera. Hanya sedikit terlambat untuk mengetahuinya. Tidak sampai fajar, Eric Ling kembali ke kamar tidur untuk tidur. Bangun lagi, Yuni Lin mengancingkan pintu. Tuan Ling, Fuat Jiang dan Larry Chen sudah lama menunggu di luar pintu. Suruh mereka masuk. Eric Ling menggosok gigi sambil menonton berita. Dirinya melihat berita tentang perselisihan antara keluarga Tang dan SPZ. Saat Fuat Jiang masuk, Eric Ling masih menggosok gigi. Dengan santai berkata, ada apa mencariku? Tuan Ling, Samuel Han berinisiatif untuk menjual semua aset keluarga Han kepada kami, kata Larry Chen. Kami telah membeli semua aset perusahaan Han sesuai dengan resolusi sebelumnya. Fuat Jiang menambahkan, Samuel Han masih masuk akal dan mengambil inisiatif untuk menjual 40% di bawah harga pasar. Eric Ling sedikit mengangguk, ya, cukup masuk akal. Langkah selanjutnya, kata Fuat Jiang. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan bahwa perusahaan Han telah diakuisisi oleh keluarga Jiang dan menjadi milik Tuan Ling, kata Eric Ling. Selain itu, semua aset perusahaan Han mempertahankan operasi yang ada dan tidak perlu diubah.
Ini memang benar. Apakah kamu ingin memberikan aset ini sebagai hadiah kepada Nona Su? Kata Fuat Jiang. Ketika dia mengatakan ini, Fuat Jiang sangat emosional. Seorang suami memberi istrinya hadiah yang sangat berharga, orang luar tidak berani berpikir apa-apa. Tetapi bagi Eric Ling, itu terlalu meremehkan. Itu tidak perlu untuk saat ini. Winda mungkin tidak dapat menjalankan grup farmasi sebesar itu sekarang, kata Eric Ling. Dia perlu sedikit lebih banyak waktu untuk bersiap. Aku mengerti, kata Fuat Jiang. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan mengelola aset ini dengan baik dan tidak akan membiarkan bisnis aset menderita kerugian. Ketika Eric Ling datang dari kamar mandi, mencuci dan kembali ke ruang tamu, Yuni Lin menyiapkan makan siang mewah. Eric Ling, yang duduk, memberi isyarat, duduk dan makan bersama, semuanya orang sendiri. Jangan sungkan. Fuat Jiang dan istrinya tersanjung dan duduk untuk makan. Di tengah makan, suasana berangsur-angsur menghangat. Tiba-tiba, Larry Chen berkata, "Tuan, keluarga Tang masih menolak untuk menyerahkan kekuasaan. Dikatakan juga bahwa penangguhan itu karena perlunya peningkatan bisnis dan akan dilanjutkan operasi dalam 7 hari. Tampaknya keluarga Tang ingin melakukan perjuangan terakhir dalam 7 hari." Eric Ling mengunyah sepotong rebung dan berkata dengan santai, "Mereka hanya mengandalkan 2 orang. Satu adalah Raja Zonghai dan yang lainnya adalah Effendi Sun, penguasa Japri Tang. Yang pertama terlalu berbahaya bagi mereka untuk diprovokasi. Satu-satunya harapannya adalah Effendi Sun. Mereka mencoba menekan Tuan Chen melalui Effendi Sun," kata Larry Chen. Effendi Sun adalah salah satu dari 5 Master Zonghai. Master seni bela diri yang sebenarnya jelas bukan Japri Tang. Ini jenis peran yang sebanding. Tuan, hati-hati. Eric Ling tidak mempedulikan hal ini. Sebaliknya, dia bertanya kepada Fuat Jiang, hubungan antara Effendi Sun dan Japri Tang sangat baik. Jika mereka ingin turun tangan, mereka dapat melakukannya kapan saja. Mengapa mereka harus menunggu 7 hari? Fuat Jiang berkata, karena Effendi Sun menerima tamu terhormat 2 hari ini, tidak peduli dengan keluarga Tang. Tamu yang terhormat. Tamu terhormat seperti apa yang bisa membuat Effendi Sun begitu memperhatikan? Fuat Jiang berkata, kakak seperguruan dari Nicholas Chen adalah Tito Ye. Seorang master seni bela diri dari luar negeri. Tito Ye, sangat hebat, kata Eric Ling. Sangat kuat. Tito Ye dulu tinggal di Zonghai selama beberapa tahun. Dia melintasi dunia tinju di Zonghai dan membuat nama di dunia seni bela diri. Dia bisa menjadi master ke-6 Zonghai di tahun-tahun awalnya. Namun, ketika dia hampir menjadi terkenal, Tito Ye menyerah di tempat pertama untuk nama-nama 6 master. Mereka telah melakukan perjalanan melintasi lautan dan terus belajar seni bela diri dengan guru. Sudah lebih dari 10 tahun. Kekuatannya bahkan lebih tak terbayangkan. Eric Ling mengangguk, lepaskan ketenaranmu dan terus belajar. Tito Ye lebih baik daripada banyak orang dalam hal ini. Tapi apa hubungan antara dia dan Effendi Sun? Fuat Jiang berkata, Effendi Sun menjadi terkenal lebih awal. Ketika Tito Ye bersinar di dunia seni bela diri, Effendi Sun sudah menjadi master. Keduanya harusnya banyak belajar satu sama lain. Meskipun tidak ada nama sebagai guru atau murid, tapi ada kenyataan mentoring dan magang. Hanya saja waktu telah berlalu. Tito Ye sekarang memiliki kekuatan yang sama dengan Effendi Sun. Begitulah, kata Larry Chen. Seperti itu, Effendi Sun ingin menunggu 7 hari sebelum menyelesaikan masalah dengan Tuan. Haruskah kita melakukan sesuatu? Tidak apa-apa, mereka datang. Aku akan menunggu saja, kata Eric Ling setelah menyelesaikan makan terakhirnya. Eric Ling menyeka mulutnya dan berkata, Larry Chen, kamu akan menjenguk Winda nanti. Sampaikan pesanku padanya. Ya, kata Larry Chen dengan hormat.